Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah pada pembelajaran kelas 4 dengan tujuan yang pertama. Setelah kita mempelajari tentang beriman kepada Rasulullah, yang pertama adalah menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Kalau kita lihat dari peta konsep tentang iman kepada Rasul, yang pertama adalah makna iman kepada Rasul, kemudian sifat-sifat Rasul, dan tujuan diutusnya Rasul. Iman kepada Rasul, definisi atau arti dari iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, sebagaimana dalil nakli pada surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman pada apa itu Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Kemudian di surat An-Nisa ayat 136 juga yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul semuanya berjumlah 4 yang wajib kita imani. Yang pertama adalah sidik, yang artinya benar. Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. Kemudian sifat Rasul yang kedua adalah amanah atau dipercaya. Rasul selalu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian sifat Rasul yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Rasul menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya tanpa menambah atau mengurangi. Kemudian sifat wajib bagi Rasul yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Seorang Rasul wajib memiliki kecerdasan tinggi untuk memahami wahyu Allah dan menjelaskannya kepada umatnya. Setelah kita mengetahui sifat wajib bagi Rasul,
maka ada sifat mustahil bagi Rasul yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Yang pertama adalah kizib, yang artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berbohong. Kemudian sifat yang kedua adalah khianat, tidak amanah. Jadi seorang Rasul tidak mungkin mengkhianati atau mengingkari amanah yang diberikan kepadanya. Sifat mustahil bagi Rasul yang ketiga adalah kitman atau menyembunyikan. Tidak mungkin seorang Rasul menyembunyikan wahyu yang telah beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Adapun sifat mustahil yang keempat adalah baladah atau bodoh. Jadi tidak mungkin seorang Rasul itu memiliki sifat tidak cerdas atau bodoh. Sifat Rasul yang berikutnya yaitu sifat zaid bagi Rasul. Yang tadi sudah jelaskan, sifat wajib ada 4, kemudian sifat mustahil ada 4, dan sifat zaid bagi Rasul ada 1, yaitu Rasul bersifat manusiawi seperti makan, minum, tidur, dan mengalami ujian kehidupan, tetapi tidak melakukan dosa. Karena Rasul dicipta, sudah jelaskan, sifat wajib ada 4, kemudian sifat mustahil ada 4, dan sifat zaid bagi Rasul ada 1, yaitu Rasul bersifat manusiawi seperti makan, minum, tidur, dan mengalami ujian kehidupan, tetapi tidak melakukan dosa. Karena Rasul dicipta untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tujuan berikutnya yaitu membimbing ke jalan tauhid. Seorang Rasul menyuruh manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan kesyirikan, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiyu ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tujuan berikutnya tentang diutusnya Rasul adalah memberikan teladan hidup. Rasul menjadikan contoh dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian tujuan yang terakhir di utusnya seorang Rasul adalah mengingatkan akan hari akhir. Rasul memberikan peringatan tentang adanya hari pembalasan agar manusia mempersiapkan diri untuk hidup akhirat atau untuk kehidupan akhirat. Dari pembelajaran
tentang beriman kepada Rasulullah dapat kita simpulkan, beriman kepada Rasul menguatkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada umat manusia melalui utusannya. Para rasul membawa pesan kebenaran yang universal dan ajaran untuk mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat. Sebagaimana umat Islam, kita dituntut untuk meneladani sifat-sifat para rasul dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempelajari atau untuk mengetahui seberapa paham tentang pelajaran beriman kepada Rasul, ada 5 soal yang perlu kita kerjakan. Soal yang pertama, iman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul Allah adalah A. memiliki kekuasaan yang sama dengan Allah, B. merupakan utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepadanya kepada umat manusia, C. bisa memberikan ampunan atas dosa manusia, D. hanya diutus untuk kaum tertentu. Soal yang kedua, sifat wajib yang dimiliki oleh setiap rasul adalah A. tabligh, amanah, fatonah, dan sidik, B. tabligh, jujur, pemalu, dan sabar, C. sidik, amanah, pandai, dan pemberani, D. cerdas, tangguh, kaya, dan tabah. Soal yang ketiga, tujuan utama Allah mengutus para rasul kepada manusia adalah memberikan kehidupan yang kaya dan mewah, B. menghukum manusia yang durhaka, C. membimbing manusia menuju jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah, D. membangun kekuasaan di muka bumi. Soal berikutnya, seorang siswa percaya kepada Rasul Allah dan berusaha meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan bagaimana iman kepada Rasul dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang dalam menghadapi masalah di masyarakat. Pilih jawaban di bawah ini. Yang A. membuatnya menjadi seorang pemimpin yang keras dan tegas, B. membentuk pribadi yang bijaksana, sabar, dan jujur, C. membuat seseorang menjadi lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, D. membentuk pribadi yang mendewakan para rasul. Soal yang kelima, Rasul diutus untuk memberikan tuntunan kepada manusia agar hidup sesuai dengan ajaran Allah. Dalam konteks saat ini, bagaimana seorang muslim dapat menjaga nilai-nilai ajaran Rasul dalam kehidupan yang penuh tantangan, teknologi, dan untuk mengakhiri kegiatan belajar ini, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.